Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Sumantri dengan NIM 190304050, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Regular B semester 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk yang pertama akan membahas segmentasi dulu. Segmentasi itu sendiri adalah pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya seperti usia, gender, atau jenis kelaminnya, misalnya perempuan kah atau laki-laki. Nah, dan juga bisa juga dengan status sosial atau yang lainnya. Segmentasi pasar ini sendiri juga berguna untuk agar kita tuh bisa tahu mana kebutuhan atau keinginan dari konsumen kita, sehingga bisa menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen itu sendiri. Nah, segmentasi pasar itu yang pertama ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini berdasarkan wilayah, seperti namanya saja sudah geografis berarti wilayah. Nah, misalnya perkotaan atau permukiman. Lalu yang kedua, itu ada segmentasi demografis. Nah, demografis ini yang tadi, yaitu usia, gender, penghasilan atau pendapatannya gitu. Atau mungkin bisa juga berdasarkan pendidikan. Nah, untuk yang ketiga, itu adalah psikografis. Psiko berarti adalah sikap. Nah, bagaimana itu ada pasar tentang kita mengelompokkan pasarnya itu berdasarkan sikap atau persepsi masyarakat. Lalu yang keempat dan yang terakhir ini adalah segmentasi kebiasaan, yaitu membeli ataupun mengonsumsi dan lain-lain. Nah, untuk yang contohnya kita ambil dari rumah aja ya. Nah, kalau di rumah aku itu ada sabun. Ini berarti segmentasi usia. Nah, kalau untuk ini biasanya ini kan sabun Detol. Nah, sabun Detolnya kan biasanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan untuk anak-anak atau baby itu biasanya menggunakan sabun Johnson. Nah, atau bisa dengan merek lain ya. Ini berdasarkan usia. Karena kan tidak mungkin bayi itu menggunakan sabun dewasa, tidak, beda kulitnya. Oke. Nah, untuk yang kedua, aku ada contoh dari status sosial nih. Misalnya mungkin pendapatan kita yang hanya di bawah UMK atau kalangan bawah, biasanya kita hanya ciwi-ciwi ini menggunakan bedak Mars. Nah, ini nih udah banyak banget yang make. Ini tuh harganya sekitaran 20 ribuan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita yang kalangan atas, misalnya mungkin pendapatan kita lebih besar di atas UMK atau bagaimana lah. Nah, itu biasanya bedaknya ini nih, Pixie. Nah, begitu. Jadi ada perbedaannya. Nah, mungkin untuk segmentasi selesai ya. Selanjutnya kita akan membahas targeting. Nah, targeting ini bagaimana kita membidik segmentasi tadi. Jadi karena tiap segmen itu kan berbeda-beda kebutuhan dan keinginannya. Contohnya seperti ini, mobil. Nah, kalau untuk mobil biasanya Karimun mungkin, atau mobil-mobil yang standar seperti Avanza atau Xenia, itu dia membidik masyarakat menengah ya untuk menawarkan produknya dengan harga yang terjangkau. Bisa juga nih kalau misalnya HP Xiaomi. Nah, HP Xiaomi kan harganya relatif murah dan speknya juga lumayan bagus. Nah, bisa juga contohnya kalau di makanan itu KFC. Tentu pasti kita tahu dong KFC itu apa. Nah, KFC itu sendiri dia membidik anak-anak nih yang dibidiknya. Nah, jadi dia ada menu khusus untuk anak-anak, itu namanya kids meal. Nah, biasanya itu akan dapat hadiah mobil-mobilan gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang positioning. Nah, positioning itu adalah komunikasi, image, dan persepsi dari suatu merek untuk segmen yang sudah dibidik. Nah, contohnya itu seperti AirAsia atau misalnya Citylink ataupun Batik. Nah, dia itu memposisikan sebagai penerbangan
untuk halayak ramai dengan harganya yang lebih murah, terus dengan pelayanan yang lebih baik juga, begitu. Jadi segmentasi, targeting, dan positioning dia saling berkaitan dan saling berhubungan. Oke, baiklah. Sekian penjelasan secara singkat dari saya tentang segmentasi, positioning, dan targeting. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.